Halo, perkenalkan, kami adalah Silva Agro Indonesia atau biasa disingkat SAI, sebuah lembaga konsultan dan pelatihan di bidang kehutanan dan juga lingkungan. Untuk mengenal kami lebih dekat, Anda bisa melihat website kami di www.sai-consulting.com atau mengikuti Instagram kami di Silva Agro Indonesia. Yang sedang Anda saksikan sekarang adalah konten kami yang membahas isu-isu mengenai kehutanan dan juga lingkungan yang sedang marak diperbincangkan. Tentunya kami melakukan riset terlebih dahulu dan juga mendalaminya bersama para narasumber yang mumpuni di bidangnya. Selamat datang di SAI Talk kali ini. Hak asasi binatang, hak asasi yang terbuang. Belakangan sedang ramai diperbincangkan sebuah tren baru memelihara bayi makaka. Untuk Anda yang belum tahu, makaka adalah jenis monyet ekor panjang yang sering kita lihat beratraksi di komplek perumahan atau perempatan jalan. Kejadian lain juga kerap kita saksikan di media sosial, mulai dari pengunjung sebuah kebun binatang mencekoki binatang dengan minuman keras, perburuan orangutan untuk konsumsi, binatang sirkus yang menjadi objek atraksi, hingga orangutan yang menjadi pekerja seks komersial. Kejadian demi kejadian terus-menerus terjadi, seolah tidak ada kontrol yang kuat untuk membatasi perbuatan tersebut. Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Binatang yang secara global jatuh pada 15 Oktober setiap tahunnya, kami berkesempatan berdiskusi dengan dua orang narasumber yang memiliki segudang pengalaman dalam menangani satwa liar. Mereka adalah Ibu Ronda Siregar, seorang ahli primata yang aktif melakukan penelitian, mengajar, dan juga memberikan konsultasi mengenai pengelolaan yang baik bagi satwa, khususnya primata. Dan juga Mas Eko Prasetyo, staf dari Base Management Practice Borneo Orangutan Survival Foundation, sebuah LSM yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak orangutan. Seperti apa diskusi kami dengan kedua narasumber tersebut? Berikut adalah isi diskusi kami. Tema utama kita yaitu Hari Hak Asasi Binatang. Mungkin tidak familiar ya, tidak asing di kuping kita yang memang merupakan orang-orang yang entusias di bidang ini gitu Bu, Mas. Tapi kan hal ini sebenarnya banyak orang juga yang sepertinya belum sadar gitu. Ada mungkin yang begitu dengar hak asasi binatang, memang ada ya hak asasi binatang itu. HAM aja sudah jelimet gitu ya, kasus-kasusnya banyak gitu. Kenapa kita perlu memikirkan hak asasi binatang juga? Mungkin banyak pemikiran-pemikiran di luar yang seperti itu, apalagi di bidang yang memang tidak bersinggungan langsung dengan satwa liar, dengan alam, dengan binatang gitu. Dari Ibu Rondang sendiri mungkin ada pendapat Bu mengenai hak asasi binatang ini seperti apa, sebaiknya bagaimana, dan mengapa harus ada gitu? Kalau saya melihat secara general ya, hak asasi binatang itu perlu. Ya pertama yang secara umumnya itu hak untuk hidup bebas, itu saja. Bisa diturunkan lagi nanti bahwa bebas dari misalnya dari penyiksaan, bebas dari percobaan di lab, misalnya itu bebas dari misal dikembangbiakan untuk kebutuhan keperluan manusia dan lain-lainnya. Jadi dengan satu kata itu hak untuk hidup bebas dari satwa itu. Perlunya ya perlu, karena kalau tidak apalagi kalau itu tidak diimplementasikan ya akan habis satwa-satwa yang ada di binatang-binatang yang ada di dunia ini kan, karena semua akan akan overeksploitasi lah dalam bentuk apapun gitu. Dan kedepannya saya sih sangat mengharapkan sudah ada beberapa undang-undang kan yang melindungi, terutama undang-undang nomor 5 yang tahun 90 yang sampai sekarang tuh belum disahkan juga, maksudnya belum ketok palu dengan update-nya, karena menurut di DPR atau di mana itu katanya terlalu panjang, masih perlu dilihat satu persatu karena ada banyak kepentingan di situ juga. Makanya saya bilang ini yang mau dibawa, yang mau dilindungi binatangnya apa orangnya gitu. Orangnya kan sudah punya sederet undang-undang. Nanti kita satwanya ini, perlindungan satwa liar dan konservasi satwa liar ini kok tidak juga ketok palu loh. Udah tahun 90 loh, sekarang udah tahun 2020. Nah itu kemudian ada undang-undang untuk yang kesejahteraan hewan, misalnya untuk yang dipotong ya, yang sebagai makanan. Yeah. Kemudian ada ada 4 undang-undang, itu ada undang nomor 18, nomor 16 tahun 2009. Itu saja kalau kita bisa pegang dan kita implementasikan dengan baik, saya pikir bisa seimbang. Jadi haknya si binatang yang kita sudah jadikan, sudah ketok palu untuk hari hak asasi binatang itu bisa bercerita lain selain penyiksaan pada binatang percobaan dan lain-lain. Itu kalau menurut saya sih. Kan kita sering saya dengar anekdot dari luar
Ketika saya dulu sedang keluar malam cari katak amfibi atau cari herpetofauna lewat sebuah desa atau kampung, orang nanya, nyari apa mas? Nyari katak, nyari kodok. Buat apa nyari katak, nyari kodok? Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya agak sulit untuk kita jelaskan gitu. Dan itu pun terjadi ketika kita bicara emang kenapa harus ada hak asasi binatang gitu. Akan ada timbul mungkin pertanyaan begini, untuk orang-orang, kecoa itu kalaupun punah ya udah aja gitu. Apa ngaruhnya buat manusia? Dan itu akan berlaku juga berembet pada binatang-binatang lain. Tidak hanya yang seminor kecoa gitu, serangga, tapi juga bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang itu akan muncul di binatang-binatang yang secara tidak langsung tidak disadari oleh masyarakat. Nah, menurut Mas Tio dan Ibu, bagaimana sebenarnya cara kita untuk merubah sudut pandangnya gitu, Bu? Ya, kita harus melihat dari sisi yang lain ya. Kita nggak bisa melihat binatang itu as a binatang gitu. Tapi kita juga harus melihat dari sisi apa sih fungsi gitu. Jangan, karena setiap satwa yang diciptakan Tuhan itu punya fungsi ekologisnya masing-masing, yang artinya kehilangan satu spesies itu akan merusak tatanan ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kadang-kadang suka, kalau kami di BOS misalnya suka ditanya, ngapain sih melindungi orangutan? Jauh di Kalimantan, kita di Jakarta sini, di Bogor gitu. Buat apa gitu? Apa pengaruhnya? Tapi secara dampaknya luas, bisa termasuk ke iklim juga. Bagaimana fungsi ekologisnya orangutan menyebarkan biji, kemudian meregenerasi hutan sampai ke iklim secara luas. Memang jauh gitu, tapi ya kita nggak bisa ngeliat parsial di satu itu aja. Nah, itu baru ngomongin satu spesies, bagaimana spesies yang lain juga gitu. Artinya pengetahuan mengenai fungsi dia secara ekologis itu harus lebih disebarluaskan lagi gitu Mas ya? Iya. Dan dampaknya kalau memang dia let's say punah gitu, dampaknya akan sangat besar, dan itu yang harus menjadi aware-nya masyarakat gitu Mas. Iya, iya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu ya. Kayak misalnya kayak kemarin waktu rame-ramenya COVID misalnya, ada informasi bahwa virus ini datang dari kelelawar. Iya. Rame-rame, Iya. Bantai kelelawar dibantai. kelelawar. Padahal fungsi ekologisnya kelelawar apa? Jadi biokontrol buat serangga-serangga di sawah-sawah. Begitu kelelawarnya habis ya Serangganya makin banyak. booming kan gitu. Nah, itu menjadi masalah lain buat masyarakat. Jadi ngelihatnya nggak bisa parsial di satu aja gitu, tapi harus lebih luas lagi apa fungsi ekologisnya, dan tentunya bagaimana solusinya itu bisa lebih adaptif lah, lebih aktif di tingkat lapangan. Saya nambahin sedikit. Kita perlu menenangkan pada masyarakat. Lihat segmennya, segmen pasar di mana kita bicara. Dengan anak sekolah, dengan masyarakat lokal, itu kita harus pakai bahasa yang sederhana. Yang selalu saya kritisi buat saya dan teman-teman adalah kita pakai bahasa terlalu tinggi. Kayak misalnya, maaf ya Mas, fungsi ekologis ini untuk apa? Masyarakat bilang, ekologis itu apa Bu? Kadang-kadang saya ganggu, ada di pasar. Nah, tapi di situ menyadarkan buat saya. Kayak seperti orangutan, terus kemudian orangutan ini untuk bukan orangutan, makaka ini untuk percobaan supaya ada obat buat saat anak-anak bapak dan ibu sakit, misalnya dulu polio. Jadi kita perlu makaka ini. Jadi jangan dihabiskan, jangan dikonsumsi, sisakan untuk ini. Itu buat masyarakat tuh. Jadi buat apa ya, orang banyak kok monyet di belakang rumah saya banyak. Nah, bahasa sederhana itu yang belum bisa kita penuhi. Kita selalu menganggap bahwa masyarakat itu tidak bodoh, tapi dia punya bahasa sendiri. Jadi saat kita berkampanye memberitahukan masyarakat ini satwa-satwa yang ada di sekeliling Anda, kecoa sekalipun itu juga punya fungsi ekologis, pakai bahasa yang sederhana. Jadi dia mengerti. Kalau perlu pakai bahasa daerah. Kenapa mesti ada poster-poster dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ditempel di warung kopi di desa? Nah, selalu jadi kritis saya, mereka hanya lihat gambar. Iya. Oke, orang Indonesia memang sangat visual, tapi pesan Anda tidak sampai. Dalam bahasa Indonesia pun mereka masih susah mencerna. Kenapa tidak pakai bahasa daerah? Bahasa Indonesia dan bahasa daerah ditampilkan. Jadi buat saya sebenarnya itu lebih ke masalah bagaimana how you deliver your message. Supaya semua orang mengerti. Berarti poinnya sebenarnya adalah bukan masyarakat yang tidak peduli, tapi terkadang sosialisasinya yang bahasanya tidak disederhanakan seperti itu ya. Jadi masyarakat sendiri kebingungan menafsirkan gitu Bu ya. Dan hanya visual aja. Dan visual.
kalau kita bicara hak asasi binatang kan sebenarnya kalau di Indonesia itu sudah ada peraturannya. Ya, Secara internasional, Bisa, walaupun bukan peraturan, tapi ada patokan-patokan yang kita sebut animal welfare, yang memiliki 5 poin itu ya. Nah, apakah 5 poin yang kita anggap, kita sebut animal welfare ini sudah cukup? Poin yang bebas dari rasa sakit, bebas dari kelaparan, bebas berperilaku normal, bebas dari rasa takut, kemudian bebas dari bebas mengekspresikan pribadinya perilaku alaminya seperti itu. Nah, apakah hal-hal ini sebenarnya sudah mencakup secara umum hak asasi binatang atau ada hal lain sebenarnya di luar ini yang masih bisa dirangkum gitu? Kalau menurut saya sih masih banyak yang bisa ditambahkan. Hanya lakukan penelitian. Jadi kita punya dasar nih. Ini data-datanya. Kenapa ini diperlukan? Untuk mempertanggungjawabkan yang 5 poin ini saja. Kalau Anda dapat orang kritis, selesai Anda tidak bisa jawab. Dan bagaimana implementasinya? Dan itu perlu ada dokumentasi dari awal sampai dari akhir. Bagaimana kita mengimplementasikan yang 5. Begitu yang 5 ini kita coba implementasikan dengan baik, kemudian kita lakukan penelitian, kita akan dapat poin-poin lain yang perlu dibela. Tapi untuk yang sementara yang 5 ini juga masih dilanggar, masih belum ada yang membela secara benar ya, dan hukum yang melindungi itu kan hanya sebatas kertas. Nah, itu saja dulu. Jangan kita boleh merencanakan, tapi step by step ini sudah implementasi. Karena kita terlalu banyak, kadang-kadang kita bikin rencana panjang, tapi implementasinya kita lupa how to do it properly. Itu yang kita lupa. Karena terus tiba-tiba ada hal-hal yang lain memang. Cuman kan tidak harus sendiri mengerjakan. Kalau itu bekerja secara tim, kan bisa bagi-bagi. Tidak ada memang yang spesialisasi untuk mengurus bagaimana untuk implementasi ini. Dikasih dia kerjaan itu, jangan diganggu dulu. Karena sulit, sudut pandang kan berbeda. Kepala boleh sama, rambut boleh sama hitam, tapi mungkin pandangan saya terhadap hal ini bahkan berbeda juga dengan Mas Huda kan. Saya bilang bisa ditambahkan, tapi saya tidak mau bicara karena saya tidak melakukan hal untuk itu. Saya masih sebatas mengamati apa sih yang terjadi, tidak hanya pada orang hutan, tapi pada satwa-satwa yang lain gitu. Bisa ditambah. Jadi kucing sekalipun, anjing sekalipun perlu dibela haknya. Kalau memang kita mau konsisten ya. Tidak perlu secara dinasionalkan atau internasionalkan, berangkat dari rumah sendiri. Berarti menurut Ibu bahwa 5 hal di animal welfare tersebut, 5 poin tersebut sudah mencakup untuk tahapan awal ya. Sudah bisa yang penting diimplementasikan terlebih dahulu gitu ya. Dan dicatat. Kalau dari Mas Tio? Ya karena yang susah itu kan implementasinya. Ya. Kalau cangkupannya sendiri itu sebenarnya secara implementatif itu bisa luas sekali. Misalnya, contohnya kayak bebas dari rasa tidak nyaman. Tidak nyamannya itu seperti apa? Jangan berpikir tidak nyamannya itu tidak nyamannya manusia. Nggak enakan nih, bukan kayak gitu kan gitu. Contohnya ya Tarsius dia Nyamannya seperti apa? Nocturnal. Jadi kalau di siang-siang jangan dikasih, ketika moto Tarsius ya jangan pakai bleach kan gitu. Betul. Atau apa yang lain misalnya. Jadi yang kayak gitu. Jadi dalam implementasinya itu sangat luas sekali. Jadi rasanya kalau kita fokus di 5 ini aja sudah sangat baik sekali sudah. Kalau memang ini bisa diterapkan dengan baik ya. Nah, pendapat dari Mas Tio dan Ibu terhadap sirkus binatang di Indonesia? Saya nggak pernah setuju. Tapi waktu itu saya ingat saya pernah nonton Oriental Circus. Dan dalam perkembangan waktu saya ngelihat itu akhirnya dia menjadi taman safari. Dan di situ saya cukup angkat topi buat Pak Jansen dan teman-teman ya, bertiga mereka kalau nggak salah, Pak Jansen, Pak Tony, dan siapa ya, waktu saya masih kerja di IPB saya dikenalkan mereka, oh ini dulu yang Oriental Circus. Jadi seperti sakit hati saya waktu masih kecil ya, karena memang saya sudah suka dengan satwa. Kemudian saya lihat bagaimana binatang-binatang itu bermain ya, showing. Tapi begitu saya tahu bagaimana pelatihannya dan lain-lain, wah ini ada yang salah. Tapi begitu mereka terus switching menjadi taman safari dan saya melihat fasilitas yang dilakukan, buat saya untuk sementara ini cukup. Tapi mereka tetap harus meningkatkan semuanya untuk animal welfare. Karena seperti Mas Tio bilang, jadi harus dijabarkan juga animal welfare buat gajah beda kan dengan harimau gitu loh. Jadi memang yang saya pikirkan sebenarnya sirkus saya tidak setuju, tapi pernah saya tonton sekali. Yang lebih saya pikirkan sebenarnya after circus. Jadi the life after circus. Mau apa satwa-satwa ini? Karena mereka sudah diambil haknya kan. Mereka berlatih sesuai kemauan manusia. Mereka dikasih makan. Mau diapakan?
Setelah usia produktif Setelah dia. usia produktif dia Oh. mau diapakan. Masa Dan itu yang tuanya kita si tidak satwa pernah tahu, tersebut kan. berarti Bu ya. Orang hanya bilang mati dan kita tidak boleh berburuk sangka itu di euthanize. Tapi itu yang kita perlu pikirkan. Sama juga nanti ceritanya dengan cimpanse yang dari laboratorium. Mereka banyak jasanya. Polio sampai ke AIDS, genetik, sampai ke kemampuan otak berpikir, kognisi. Tapi life after itu apa gitu loh. Dan banyak yang di euthanize. Dan itu Karena- menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan Oh iya, lagi Bu ya. harus kita perjuangkan karena mereka tidak bisa bicara. Kalau Anda pernah lihat, saya pernah di Amerika lihat bagaimana cimpanse itu. Karena waktu itu saya waktu bekerja pada awalnya kan saya dengan makaka dan saya sampai diundang ke Amerika untuk melihat ini loh yang kamu jaga di Pulau Tijil. Dia jadi seperti ini di sini dan itu bagus, compoundnya semua animal welfare-nya diperhatikan dengan betul. Tapi life after, kalau makaka mungkin dia mati ya. Tapi kalau cimpanse itu umurnya kan panjang. Apa? Nah sama seperti hewan-hewan sirkus dan itu malah bervariasi kan. Jadi setiap orang-orang yang bekerja di sirkus harus mempelajari perilakunya mereka. Ini bagaimana? Kalau orang hutan kan kalau dia udah tua di alam dia akan menghilang pelan-pelan kan, mengundurkan diri. Kalau yang saya lihat di Tanjung Puting dia kelihatan di feeding platform ya di Tanjung Puting misalnya dia datang makan terus kemudian nggak ada. Nah kebetulan dari pihak pengelola di sana kadang-kadang suka masih jumpa di ini, makin menjauh dia dari manusia dan dia akan mati diam-diam dan sedihnya karena dia tidak di kelompok dia mati diam-diam, bangkainya pun kadang-kadang kita tidak ketemu. Cimpanse dan gorila kalau teman saya di Afrika bilang karena mereka hidup dalam grup kadang-kadang ada yang menunggu dan menangisi istilah manusia kita kan ada yang menunggu dan ya menangis. Jadi kebetulan kalau ada pemburu atau ada ranger yang masuk dia tahu oh si A mati, si B mati. Tapi kalau orang hutan tidak, banyaknya dia akan mati diam-diam. Yang liar ya, kalau yang rehabilitasi kadang-kadang yang pengalaman saya kalau rehabilitasi itu dia akan mendekat ke camp. Banyak mendekat ke camp dan dia sakit. Iya, dia sakit di situ. Jadi dia seperti nunjukin ini loh. Minta obat. Dia mikir kan, jadi oh saya mesti dekat manusia nih. Tapi kalau dia tidak tahu jalan pulang, dia akan mati. Seperti saya juga pernah menemukan waktu itu dalam penelitian saya ada tulang belulang orang hutan di dalam karung. Jadi ini mesti orang hutan rehabilitasi karena apa? Buat tidur malam kita pakai karung, pakai kasihkan karung. Jadi masih ingat dia masuk di dalam karung cari kehangatan akhirnya dia mati tengkorak loh sampai kita bilang apa ada pembunuhan di sini. Tapi begitu dilihat oh tidak ini orang hutan. Nah itu life after kalau saya lebih ke sirkus diizinkan secara legal. Saya nggak tahu di Indonesia kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Atau mungkin hanya show di kebun binatang. Iya, kalau show di kebun binatang secara masih. dulu kayak Oriental Circus, maaf ya kalau saya sebut namanya, itu dia pindah dari kota ke kota besar. Kayak pasar malam ya Bu ya. Ya, tapi life after itu yang kalau buat saya sih penekanannya ya. Iya. Kalau bicara life after nih Mas. Nah, BWSF sendiri kan secara teknis sudah menerapkan life afternya beberapa satwa yang unreleasable. Iya. Bisa dijelaskan Mas? Kalau saya lebih karena tadi Mbak Rondang udah highlight soal life after-nya, saya lebih pengen meng-highlight before-nya. Oh, before-nya. Before-nya. Kenapa? Karena sirkus ini salah satu bentuk justru bertolak belakang sama kesejahteraan hewan. Bagaimana ketika satwa-satwa ini dididik itu dengan metode lapar. Ya. Dilaparin dulu, baru diajarin. Gimana teman-teman bisa ngelihat gajah beratraksi itu nggak kayak gitu di alam. Gimana teman-teman bisa ngelihat lumba-lumba bisa atraksi nggak kayak gitu di alam. Tapi mereka dibikin lapar dulu, dipaksa melakukan itu, baru diikutin. Kan gitu. Dan Jadi dapat rewardnya makan itu. dapat rewardnya makan. Jadi ada kesalahan di situ yang bertolak belakang dengan kesejahteraan hewan tadi. Yang kedua, itu adalah bentuk edukasi yang salah. Jadi banyak sekali mungkin masyarakat Indonesia lihat sirkus yuk, lihat kebun binatang yuk, belajar hewan. Bukan. Perilaku alaminya nggak kayak gitu. Jadi itu adalah satu kesalahan dengan membawa mungkin keluarga, teman atau siapapun itu untuk nonton. Kenapa? Karena ada kekerasan di situ, ada abuse di situ terkait hewan. Tapi jangan salah, bukan cuma sirkus. Ya semua bentuk-bentuk penggunaan hewan sebagai entertain. Apakah itu lumba-lumba keliling, atau topeng monyet, atau entertain di kebun-kebun binatang tuh ada, termasuk membolehkan spot-spot foto dengan hewan gitu. Foto bareng. Kamu bisa bayangin nih orangutan nih, ada ahlinya juga orangutan, mungkin bisa dikoreksi kalau salah. 97% DNA-nya sama.
begitu kita foto kerangkulan dengan orang utan, itu ada kemungkinan transfer penyakit. Betul. Baik dari manusia ke orang utan pun sebaliknya. Itu. Dan di alam nggak kayak gitu. Dia tidak seharusnya foto bareng manusia. Nggak bisa. Dia justru kalau lihat orang kabur gitu. Ya. Tapi bagaimana dia bisa mau dekat dengan orang, dipegang mau, dirangkul mau, digendong mau, ada yang salah. Dipaksa dia untuk itu. Dan kesalahannya terus-menerus dilakukan sehingga Ya. si orang utan ini terbiasa Ya. dengan kesalahan itu gitu Mas. Bukan orang utannya, sorry. Orangnya. Orang tuh nggak punya pilihan. Iya. Dia di kebun binatang, dia dipaksa untuk, kalau nggak dikasih makan, mau gimana? Akhirnya dilakuin, dia terbiasa. Harimau kita ngeliat aja kabur kan, ini bisa kita pegang-pegang gitu. Pasti ada yang salah nih, kenapa bisa dia sampai bisa kayak gini? Perilakunya udah salah, jadi bertolak belakang dengan prinsip-prinsip animal welfare tadi. Ya. Kalau misalnya kita bicara rehabilitasi ya, sebenarnya kan satwa yang perlu direhabilitasi adalah satwa yang mengalami koreksi kalau saya salah ya, mengalami penyimpangan perilaku. Makanya dia perlu rehabilitasi terlebih dahulu gitu, atau ditemukan di masyarakat gitu sebelum dikembalikan ke alam, atau sebelum tahap berikutnya ada tahap rehabilitasi dulu. Nah, tahap yang paling biasa dan umum terjadi kan kenapa dia harus direhabilitasi, karena bekas peliharaan. Nah, sedangkan di Indonesia ini ada banyak sekali kejadian memelihara satwa yang bisa dibilang dilindungi, tapi dengan modal surat dari penangkaran bisa secara legal, seolah legal dibawa ke rumahnya, gitu. Dan kita sering, saya juga sering dengar, Mas Tio apalagi yang kerja di pusat rehabilitasi, sering dengar bahwa ada orang yang melihara binatang dari kecil terus disetor lagi balik ke BKSDA, disetor balik ke BKSDA. Nah, sebenarnya nyetor itu mengembalikan ke alam itu kan benar, tapi pembenaran dari step awal yang salah menurut saya. Pendapat dari Ibu dan Mas Tio gimana mengenai orang-orang yang memelihara satwa liar yang seharusnya di alam tapi dirumahkan gitu, di kandang? Ya kayak sekarang ya, ini sekarang lagi tren nih Bu, lagi tren melihara bayi makaka. Jadi perkaranya itu bukan apakah si satwa ini dilindungi atau enggak. Ya kalau dilindungi udah pasti jelas itu, nggak boleh. Tapi jadi pertanyaannya bukan dilindungi atau nggak dilindungi, tapi bagaimana si satwa itu sampai di tangan Anda gitu, di tangan kamu tuh bagaimana gitu. Karena mostly yang dipelihara itu yang bayi-bayi. Perlu diperhatikan ya, buat mungkin nanti koreksi Mbak Ronda, hampir di sebagian primata itu anaknya tidak akan lepas dari induknya. Jadi kalau ada satu bayi yang ada di tangan kamu, berarti ada satu induk yang terpaksa harus dimatikan, dibunuh. Tinggal kali berapa, kayak gitu. Jadi bukan perkaranya, bukan dilindungi atau tidak dilindungi, tapi begitu kita beli, kita pelihara itu bayi, ya berarti ada satu induk yang mati. Terus kalau itu kenapa masih ada? Ya enggak, masih ada perburuan itu karena kamu, karena kita masih beli, karena konsumennya masih beli. Jadi pasti akan dicari terus, apapun itu satuannya. Dari Ibu ada yang mau tambahkan? Ya, kalau saya melihatnya dari awalnya sudah salah. Karena begini, awal-awal yang mereka lakukan adalah yang paling bikin sakit hati itu oleh-oleh saat berkunjung ke lapangan, terutama orang. Saya sih nggak sembunyi-sembunyi ya soal institusi, oknumnya, lembaganya. Oleh-oleh, dia bertugas di Papua bawa pulang burung cendrawasih. Dia bertugas di Kalimantan Barat bawa pulang ikan arwana. Dan itu tidak dicegat. Untuk yang dilindungi tidak dicegat di bandara. Apa gunanya ada lembaga, sub-lembaga yang berfungsi yang ada di itu. Pura-pura nggak tahu jadi lewat. Malah saya beberapa kali ditawari untuk bawa arwana, bawa burung yang langka, tapi saya bilang lupa, saya ini jadi kehutanan, Bapak udah salah benar, saya bisa tuntut loh, Bapak menghina saya loh kalau begitu. Kalau misalnya lolos dari airport ini tapi di Jakarta saya ditangkap, kan Bapak bikin malu saya, dan tidak penegakan hukumnya double standar, dan kemudian itu diizinkan. Jadi nah setelah, kalau buat saya oke, kalau memang mau dibawa ya seperti di lembaga rehabilitasi, be responsible until they die, itu aja sampai dia mati. Jadi seperti ada seorang jenderal, saya nggak usah sebut apa, dia punya harimau. Tapi kita juga jadi berpikir waktu dia tanya mau dikembalikan kemana, mau disumbangkan ke kebun binatang, saya pikir no. Kebun binatang dia daging 1 kilo bisa berbagi buat berapa harimau. Di sini dia makan daging 1 kilo buat dia.
jenderal itu mampu. Jadi saya bilang ya Bapak pertimbangkan. Selama Bapak masih Bapak memelihara dia dengan baik, dengan kesejahteraan yang baik, ya Bapak berresponsible lah sampai dia mati. Dan itu masih, mudah-mudahan anak cucunya masih memelihara. Mungkin juga harimaunya sudah mati ya. Tapi begitu kita lihat kandangnya jauh lebih bagus daripada di kebun binatang. Saya tidak menyalahkan kebun binatang. Itu bagaimana kita manage kan sebenarnya. Tergantung individunya. Smoother yang dulu, pusat peringatan smoother dulu yang bagus. Sekarang kita lihat bagaimana hasil. Itu kan masalah orang dan cara mengelolanya. Jadi be responsible. Jadi kalau kita sudah beli, sudah pelihara, ya kalau perlu pelajari sedikit perilakunya. Jadi jangan di kandang saja. Kalau harimau memang harus di kandang. Kalau memang punya areal yang sedikit luas dipagari, bagaimana caranya? Jadi dibuat senyaman mungkin, sedekat mungkin dengan bagaimana suasana di habitat asli. Saya tidak encourage untuk membuat itu buat yang baru ya, tapi yang sudah punya. Supaya tidak dicela, supaya kan banyak nih sekarang tren kata Mas Tito. Ya, saya lihat ada satu artis yang wah hobinya tuh mulai dari ular sampai apa gitu ya. Terus kemudian ular-ular besar itu yang di medsos itu. Anak bangga foto anaknya dengan sanca albino itu. Terus saya bilang ini orang nggak mikir. Nah itu sebenarnya perlu pembatasan loh di media sosial. Kalau saya jadi petugas, saya akan kejar itu orang-orang yang posting foto karena tidak mendidik. Jadi orang bilang oke, ayo mam kita pergi ke pet shop, mari kita beli sanca. Karena di gambar ini ada kok, bisa kok main seenaknya. Ya mungkin bapak anak itu punya ilmu, tapi tidak untuk orang lain. Nah itu, jadi be responsible lah, sudah ini edukasi anak-anak tuh jangan mengulangi lagi. Di medsos itu yang harus dikejar orang-orang itu, terlepas dia punya uang atau tidak. Jadi yang sudah terlanjur ya, harus diperbaiki manajemennya. Terus diperbaiki. Agar ya kondisi mau bagaimana lagi gitu. Ini mau welfare-nya terjamin kalau itu. Iya, mau gimana lagi karena kondisinya sudah seperti itu. Kalau dilepas ke alam justru merepotkan pusat rehabilitasi apapun jenis satuannya. Dan kita tidak bisa jamin si satwa ini masih adaptif di alam kan, Bu. Nah, dan yang belum ya sebaiknya tidak usah. Langsung strict. Janganlah strict. gitu. Harus ada efek jerah. Karena kan kejadiannya gitu, Mas. Belinya waktu kecil, masih lucu nih, digondong, difoto. Udah gede kan serem, Bu. Dan itu yang kasus satu orang utan dari Taiwan, karena saya mengikutinya dari awal ya. Itu lucu kan? Oh, begitu umur 5 tahun di flat di Taiwan. Di flat kan, akhirnya udah mulai nakal, nggak bisa terkendali, dia tinggal buka pintu, lari di jalan, polisi tembak, jadi mati konyol kan. Satwa yang dia beli $1.000 katakanlah minimal ya, setelah diserembukan. Begitu tidak terhandle, itu lucunya cuma sampai 5 tahun. Saya soalnya kerja dengan orang-orang rehabilitasi. Begitu dia 5 tahun, dia lebih kuat dari kita. Dia tarik kita jatuh. Tiba-tiba kita berdiri lagi penguatan perilaku, dia tabrak dari belakang, kita jatuh. Mau kita marahi ya, nggak enak juga. Jaga image juga di depan orang kan. Mau kita tempeleng, ya dia cuma mendorong, mengajak main, tapi bahaya. Lucunya ya anak bayi makaka juga lucunya segitu. Masih kecil, masih bayi itu lucu. Begitu dia mulai berpikir. Selucu-lucunya tapi tidak boleh. Iya, tapi cinta itu tidak harus memiliki. Betul. Berarti kan yang terjadi di Indonesia kan pemeliharaan sirkus binatang sebenarnya sudah hal yang mau tidak mau sudah ada yang terjadi. Yang belum kita harus preventif gitu, prevent supaya jangan terjadi lagi. Dan yang sudah pernah terjadi yang sekarang sudah hilang, let's say sirkus lumba-lumba, saya sudah lama sekali nggak pernah dengar ada beritanya. Masih di beberapa kota di Jawa masih. Oh, saya soalnya di Bogor dulu tuh hampir setiap bulan ada tuh. Dan saya udah nggak pernah lihat lagi sampai sekarang. Oke. Artinya berkurangnya udah ada, tapi mungkin masih tersisa beberapa ya, Mas. Karena dulu tuh sempat ramai juga, Bu, yang apa? Yang itu kan jangan sempat ributin Femke sampai yang kampanye anti sirkus lumba-lumba ini, apalagi sirkus lumba-lumba yang berpindah tempat gitu. Itu kan mobilisasinya sangat. Yang di welfare sangat tidak berani. Itu yang di SeaWorld aja kita juga berpikir ya singa laut semua ya, tapi paling tidak mereka dengan uang masuk yang besar, kemudian tanggung jawab si yang punya. Tapi kalau yang berpindah-pindah ini loh, aduh. Itu cuma pakai mentega, Bu, katanya kalau dipindahin, Bu. Biar lembab kulitnya itu pakai mentega, kadang pakai. Karena ketika dipindahin kan dia nggak pakai kolam, tapi dia hanya pakai kain basah, dikasih mentega. Kain basah. Jadi supaya lembab. Jadi ikat kayu gitu, Mas ya. Tapi tanpa yang pindah-pindah sekalipun juga gitu ya, itu juga udah salah gitu. Lumba-lumba bergerak pakai pakai sonar, pakai echolocation kan. Dan begitu udah jadi pertunjukan, tepuk tangan, teriak, itu mengganggu banget. Jadi kayak tadi
bebas dari rasa tidak nyaman itu nggak terpenuhi, jadi memang udah berlawanan, nggak bisa. Kalau tadi kita bicara ke orang-orang yang melakukan, sebenarnya kalau kita bicara peraturan ya, di Indonesia sudah ada gitu. Banyak peraturan. Disebutkan. Banyak Dalam skala peraturan. nasional, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hak asasi binatang. Ya. Dalam KUHP pasal 302 dijelaskan bahwa pelaku penganiayaan ringan terhadap hewan dapat dipidana penjara paling lama 3 bulan. Yang termasuk penganiayaan ringan adalah melukai, menyakiti, merugikan kesehatan tanpa alasan yang jelas, serta sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan. Sedangkan jika penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dicirikan sakit lebih dari seminggu, cacat, menderita luka-luka dan mati, maka pelaku dapat dipenjara paling lama 9 bulan. Iya. Tidak disebutkan satuannya apa. Artinya KUHP ini tidak menspesifikkan satuannya. Apapun satuannya, pelanggaran ini bisa terjadi gitu. Menurut Mas Tio dan Ibu Rondang terkait peraturan yang sudah ada, sebenarnya kalau kita bicara peraturan sudah ada, artinya toolsnya sudah ada, tinggal how to use the tools gitu kan. Nah, menurut dari Mas Tio dan Ibu Rondang, gimana penerapan peraturan yang ada di Indonesia? Balik lagi ke implementasinya dan orang-orang yang melakukannya. Percuma sederet peraturan itu kita buat, tapi implementasinya nggak ada efek jerah yang dibuat. Kata orang hutan ya, kalau belum berubah 3 bulan penjara atau denda 100 juta. Itu yang bikin orang hutan rica-rica di Kalbar itu bagaimana ceritanya? Baru sebulan kalau nggak salah ditebus sampai tokenya. Kuat ya, karena udah jelas di kuali. Alasannya dia waktu itu apa? Oh, orang hutan tuh nggak mati, orang hutan tuh sakit, udah lemes, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah, daripada dia mati lebih baik karena untuk konsumsi kan. Karena kalau kita bicara tadi Mas dan Bu Rondang, kalau kita bicara apakah tidak sedih, apakah tidak kasihan karena dilihatnya sangat tidak enak, itu kan balik ke rasa. Sementara rasa tidak bisa kita samakan. Undang-undang ini adalah cara terakhir menurut saya. Kalau kita tidak bisa menggugah perasaan dia untuk merubah sudut pandangnya, paling tidak kita acam dengan hukuman. Ya kamu nggak peduli binatang terserah, gitu. Tapi kalau kamu melakukan ini, hukum rugi di kamu adalah hukuman pidana loh, gitu. Nah sementara si itu terakhir untuk menjeratnya ini kadang sering bolong, banyak bolongnya dan besar bolongnya gitu. Kalau dari Mas Tio pernah ada pengalaman nggak Mas? Kejadian kalau kita bicara tadi Bu Rana juga membuka orang hutan kan banyak sekali orang hutan yang jadi pekerja seks komersial, bahkan ada orang hutan yang diburu dengan 50 sekian peluru. Artinya kan orang hutan ditembak 3-4 peluru mungkin jatuh. Manusianya nembak lagi sampai berapa puluh lagi kan? Atau dijadikan target. Kita tidak bisa membayangkan seberapa kejamnya itu gitu. Nah kejadian yang terjadi dan penanganan yang pernah dilakukan seperti apa sih? Ya, yang pertama kita nggak bisa nyamain persepsi kita ya, pengetahuan yang kita tahu tentang si satwa itu, kita nggak bisa bilang sama orang lain udah kalau sama nih saudara selevel gitu kan, enggak gitu kan. Inilah makanya pentingnya kita mengedukasi masyarakat, tidak penting memberikan penyadartahuan, awareness kepada masyarakat bahwa itu tuh salah gitu. Jadi itu paling penting sebenarnya sebelum udah kejadian. Nah kalau penanganan dari kasus-kasus yang pernah ditangani bos ya banyak kasus justru malah orang hutan itu jadi yang tidak bisa kembali ke alam karena cacat kan. Kayak misalnya yang tembak tadi, tembak kena matanya, kemudian buta. Secara fisik, secara kesehatan bagus, tapi dengan buta nggak mungkin kalau pas ke alam, karena tadi menyalahi lagi dari protokol animal welfare-nya kan. Atau yang lain misalnya, di beberapa kasus di perkebunan, dia dianggap hama, kemudian ditebas, ada yang kemudian jadi cacat. Sama juga, cacat nggak bisa kembali ke alam, karena ada apa namanya fungsi organnya nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi ya harus menjadi apa, kita harus merawat dia sampai mati tadi dibilang sama Mbak Rondang tadi. Ya kita harus berkomitmen merawat sampai mati. Tapi kalau dengan kejadian-kejadian begitu yang tanggung jawab siapa? Kan nggak ada. Sementara yang juga perlu dipahami, kalau mereka nggak bisa dilepas liarkan, artinya sampai akhir hidupnya kita harus bertanggung jawab. Kita harus memenuhi semuanya, ya pakannya, ya obat-obatan untuk kesehatannya, ya teknisi untuk yang merawatnya. Jadi biayanya akan terus ada gitu sampai dia mati. Nah itu siapa yang mau tanggung jawab? Kalau tadi buat yang melihara tadi ya, kalau memang sebelum kejadian ya lebih baik dipikir ulang.
Jadi kalau mengambil keputusan orang yang sudah mengambil keputusan untuk memelihara satwa yang seharusnya hidup liar punya tanggung jawab sampai benar-benar sampai mati ya. Sampai mati. Karena mau nggak mau ya, kalau Mas, dia ya? merasa nggak mampu, aduh udah kegedean nih, nggak mampu, terus dia apa nih pilihannya? Diserahin ke BKSD atau diposisikan ke pusat rehab. Ya kalaupun mau diserahin, dia tanggung jawab. Biayanya tuh ya kamu harus penuhi juga. Biaya selanjutnya ya Mas ya? Karena setahu saya PPS di Indonesia tuh banyak yang sudah sangat mulai kolab. Ya karena biayanya mereka cari sendiri. PPS adalah pusat penyelamatan satwa. Iya. Terima kasih banyak waktunya. Sangat menarik berbincang dengan Ibu Rondang dan Mas Tio ini. Kalau saya rangkum dari awal yang kita bicarakan tadi Mas ya, pada intinya hak asasi binatang ini penting, sangat penting untuk menjadi dasar dari orang-orang yang memang menyukai satwa dan memang ingin memelihara satwanya. Tapi perhatikan lagi satwa yang ingin dipelihara, apakah memang pet animal atau bukan pet animal, atau dia seharusnya tinggal liar di alam atau tidak. Kalau memang untuk beberapa orang yang ingin memelihara satwa yang liar, sebaiknya jangan. Tapi bagi yang sudah terlanjur, Anda punya tanggung jawab besar sampai dengan kematiannya, harus dalam kondisi yang baik, harus dalam kondisi yang terpantau berada di bawah lingkaran animal welfare tersebut gitu. Karena hal apa yang ada yang bisa dilakukan lagi ketika dia sudah terdomestikasi di kandang gitu selama bertahun-tahun, sehingga ya mau nggak mau harus bertanggung jawab sampai akhir hayatnya dia dalam keadaan happy lah, senang. Dan yang belum sebaiknya jangan, karena tanggung jawabnya besar dan biayanya pun tidak sedikit gitu. Dan bukan berarti saya ada biaya saya berani, sebaiknya jangan, karena kita sendiri nggak mau kalau kita hidup di kandang kan begitu. Kemudian edukasi juga kepada masyarakat, kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin orang-orang di daerah mungkin justru lebih paham bagaimana mereka treat satwa di sekitar mereka dengan lokal wisdom mereka, dengan kearifan lokal yang mereka punya, yang kita anggap itu animal welfare, mereka sebut itu dengan nama lain tapi memang dalam satu payung yang sama. Dan kita perlu menyebarluaskan informasi tersebut gitu ke seluruh orang yang kita tahu, minimal dari lingkungan terdekat, dari rumah kita sendiri, kemudian ke lingkungan terdekat di daerah rumah kita, tempat kita kerja, tempat kita bersekolah dan lain sebagainya, sehingga pemerintah sendiri terbantu untuk menggaungkan ini ke masyarakat luas, sehingga peraturan-peraturannya tuh bisa jalankan dengan baik gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Tio dan Ibu Rondang. Terima kasih banyak atas waktunya ke tempat kita yang sangat sederhana ini, yang penting sepi biar nggak noise suaranya gitu. Dan agak susah ya Bu ya, soalnya. Terima kasih juga sudah mau mendengar. Ya agak susah karena jalan masuknya itu oke. Ini nggak sederhana sih, ini tinggal saya minta Mas Juda, saya pengen bibit ini. Enggak, as simple as you think, as you say. Makasih banyak Mas Tio atas waktunya, dengan salam ke teman-teman dari BSF dan juga Ibu Rondang. Terima kasih, sekian sudah kita diskusi dengan teman-teman dengan Mas Tio dan Ibu Rondang. Saya bilangnya teman-teman soalnya. Tidak apa-apa. Padahal ini guru-guru saya semua ini. Saya pernah bekerja lama dengan beliau, dengan Mas Tio, dari banyak masukan, dari Bu Rondang juga banyak ngobrol mengenai satwa liar. Mudah-mudahan mengedukasi teman-teman yang nonton, mudah-mudahan juga menjadi tontonan yang bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya, disebarluaskan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video-video SI Talk yang lainnya di channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau punya foto buat kalian bertiga.